Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya yakni Andi Ananda Rizky dengan NIM 22111070029 Dan saya Dewa Cahaya Mualim, NIM 22111070030. dalam sesi presentasi online kami mengenai praktikum jaringan komputer khususnya pada modul 5 yang akan berfokus membahas topologi bintang. Pertama-tama, apa sih itu topologi bintang? Topologi bintang pada jaringan komputer adalah suatu struktur di mana setiap perangkat atau node, yaitu seperti komputer, printer, atau perangkat jaringan lainnya, yang terhubung langsung ke satu pusat pengendali atau simpul pusat. Simpul pusat ini bisa berupa switch atau hub yang bertindak sebagai titik pusat untuk mengelola dan mengordinasi komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Sebelum membuat jaringan dengan topologi star, kita hubungkan semua komputer atau laptop dengan switch menggunakan kabel UTP tipe strike. Ini sebagai dasar fisik untuk membentuk jaringan. Kabel UTP tipe strike memastikan setiap perangkat terhubung dengan perangkat lainnya, sehingga membentuk dasar untuk pertukaran data yang lancar. Proses pembuatan jaringan star membantu mengorganisir dan mengelompokkan perangkat, membuat kerangka kerja yang diperlukan untuk berbagi data dan sumber daya. Ini adalah pondasi yang sangat penting. Kemudian, kita matikan Windows Defender Firewall. Melalui langkah ini, kita memastikan akses tanpa hambatan antar perangkat dalam jaringan. Dengan menonaktifkan Windows Defender Firewall, data bergerak secara luasa, memfasilitasi komunikasi yang efisien dan aliran informasi yang tanpa gangguan. Cara membukanya yaitu buka kontrol panel, kemudian System and Security, dan klik Windows Defender Firewall. Kemudian turn off Windows Defender Firewall untuk private and public network. Kemudian klik OK. Lanjut, mari kita lanjutkan menuju jaringan yang lebih terorganisir. Langkah ini dengan memberikan alamat IP pada setiap komputer. Sebagai contoh, kita dapat memberikan alamat IP seperti ini. Boleh diisi dengan angka yang urut, misal 01 sampai 05, pada dua angka di belakang. Karena setiap komputer dalam jaringan perlu diidentifikasi secara unik. Memberikan alamat IP pada setiap perangkat memastikan bahwa setiap entitas memiliki identitas yang jelas, memfasilitasi pengiriman dan penerimaan data dengan tepat. Lanjut. Dan untuk melakukannya, cukup klik Start dan pilih Control Panel. Lalu menuju Network and Internet, dan terakhir klik Network and Sharing Center, sehingga pengguna dapat mengonfigurasi pengaturan jaringan secara terinci dan sesuai kebutuhan. Dengan mengatur alamat IP, kita dapat memiliki jaringan yang terstruktur dengan baik. Pengguna dapat mengakses pengaturan spesifik seperti konfigurasi alamat IP. Ini penting untuk memberikan identifikasi unik pada setiap perangkat dalam jaringan yang memastikan komunikasi yang efisien. Selanjutnya, pada slide 8 itu setelah membuka Network and Sharing Center, langkah ini penting untuk mengakses pengaturan adapter dan konfigurasi jaringan. Dengan mengklik kanan pada koneksi Ethernet dan memilih Properties, kita membuka pengaturan spesifik untuk adapter yang digunakan dalam jaringan. Berikutnya, perhatikan memilih Internet Protocol version 4 atau TCP atau IPv4. Lalu pada Properties, memilih protokol TCP atau IPv4 dan mengklik Properties memungkinkan kita untuk menyesuaikan pengaturan IP untuk adapter tersebut. Selanjutnya, perhatikan memberikan alamat IP dan nilai subnet mask yang digunakan. Dalam langkah ini, perhatikan menetapkan alamat IP dan subnet mask yang sesuai untuk setiap komputer. Alamat IP memberikan identifikasi unik pada setiap perangkat. Sementara subnet mask membatasi
lalu lintas dalam jaringan. Setelah itu, praktikan mengklik OK. Setelah memberikan alamat IP dan subnet mask, klik OK untuk menyimpan perubahan. Ini menyelesaikan proses konfigurasi IP untuk adapter atau Ethernet. Selanjutnya, perhatikan memasukkan default gateway berupa alamat IP PC1 pada setiap PC. Menggunakan alamat IP PC1 sebagai default gateway pada setiap PC penting agar setiap perangkat dalam jaringan tahu kemana mengarahkan data yang tidak diidentifikasi dalam subnet lokal. Ini menciptakan jalur yang jelas untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Menetapkan default gateway memastikan bahwa setiap perangkat dalam jaringan tahu cara mengirim data di luar subnet lokal, seperti akses internet atau perangkat di subnet lain. Selanjutnya pada slide 12, perhatikan mengetes koneksi. Lakukan proses ping dari PC1 ke PC lainnya dan sebaliknya. A. Ketik ping IP tujuan pada command prompt. Menggunakan perintah ping dan command prompt memungkinkan kita menguji koneksi antar PC. Contohnya, untuk menguji ping dari PC1 ke PC2, kita ketik perintah ping atau alamat IP PC2 pada command prompt. Contohnya tes ping dari PC1 ke PC2. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap PC dapat saling berkomunikasi. Jika ping berhasil, itu menunjukkan koneksi yang baik antar kedua PC. Sebaliknya, jika ada kegagalan ping, kita perlu meninjau dan memperbaiki masalah koneksi. Proses ping memastikan bahwa komunikasi antar PC berfungsi dengan baik. Kegagalan ping dapat mengindikasikan masalah koneksi yang perlu diatasi, seperti konfigurasi IP yang tidak benar atau gangguan jaringan. Tes ini penting untuk memverifikasi stabilitas dan keandalan jaringan yang telah kita konfigurasi. Baik, cukup sekian dari presentasi kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.